Satu hal, jangan menurutin gaya hidup suami ataupun anak, ataupun ibu, ataupun siapapun. Karena kalian tidak tahu apa yang terjadi. Saya sudah ingatkan berkali-kali buat keluarga yang ada di Indonesia. Kalian tuh nggak tahu kehidupan di luar negeri seperti apa. Yang komen-komen jahat sama pekerja migran yang ada di luar negeri itu karena mereka tidak pernah tahu kehidupan di luar negeri seperti apa. Kalaupun ada orang yang sudah di luar negeri, tapi komennya jahat, itu karena mereka sakit hati sama kesuksesan orang lain. Makanya dia benci banget sama orang lain yang sukses. Salah satu anggota keluarga kita menghilang gara-gara hutang. Saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana, teman-teman. Banyak kok contohnya. Ingin menurutin gaya hidup keluarga yang ada di kampung halaman. Ingin menurutin gaya hidup suami, ingin menurutin gaya hidup anak, ingin menurutin gaya hidup keluarga. Sehingga kita secara pribadi menjadi korban. Korban ketidakadilan tentang sebuah cinta. Banyak sekali keluarga yang ada di Indonesia tuh meremehkan hutang. Mereka selalu mengatakan, nggak apa-apa utang, wes. Utang untuk mendp mobil. Sementara kehidupan masih harus berlanjut. Mobil cuma buat gaya-gayaan di rumah. Kalau mobil buat usaha, buat travel, buat ini, buat itu, nggak apa-apa. Tapi kalau mobil hanya buat gaya-gayaan, kasihan istrimu. Kasihan makmu itu loh. Kasihan. Jadi kasihan. Kasihan makmu yang bekerja di luar negeri. Yang mau saya WC. Nah, kalau makmu ini sudah nggak kuat lagi, maka mereka akan menghindar dan pergi. Mereka nggak peduli lagi sama kamu. Tapi yang paling melas adalah saat keluarganya yang mencari. Saat ibunya yang mencari. Sampai takut pulang kampung, Mbak. Iya. Suami gaya-gayaan bawa mobil. Jalan-jalan, healing. Istrinya jadi terenggiling. Suami gaya-gayaan di kafe. Istrinya melas di rantauan. Anak-anaknya gas-gasan, ngebreng-ngebreng bawa sepeda motor. Ibunya menderita di negeri orang. Sadar nggak kalian itu? Tahu nggak kalian itu? Berapa banyak pekerja migran yang harus meneteskan air mata tanpa sebab? Bukan karena majikan jahat, tapi mentalnya capek. Siapa yang peduli? Perempuan tidak menikah katanya nggak laku. Setelah menikah dijadikan ajang ATM. Terus jadi janda nikmat dikatakan gatel. Apa? Apa yang dicari? Suami enak. Ma, bensinnya habis, ma, spare partnya rusak, ma, bannya bocor, tapo. Saya paling nggak suka suaminya, istrinya, pasangannya ada di luar negeri, yang di rumah mengatakan healing. Kalian tidak tahu, kita yang jadi pembantu di luar negeri itu nggak pernah yang tahu rasanya healing. Healing gimana apa? Dikit-dikit stres. Di Indonesia stres, apalagi kami yang di luar negeri, apa nggak lebih stres lagi? Hah? Apakah kami nggak lebih stres lagi ngadepin majikan 24 jam? Orang cocotin majikan yang ngamuk. Kalian yang di Indonesia beyut traveling. Beyut ate jalan-jalan kemana sapi ini didol saat keluarga diboyong kabeh. Bojomu ngosek WC di luar negeri, Bro. Ngono pelek telepon bojomu kan ngirit. Bojomu disuruh ngirit di Hongkong nggak makan bakso. Liburan gelosor-gelosor di jembatan. Kamu yang di Indonesia beserta keluargamu healing. Miris nggak? Miris. Bukan saya ingin memuliakan janda, tapi orang yang menjadi janda itu karena sudah puas kamu sakitin. Para janda itu sudah lama kamu sakitin. Karena itu dia memilih sendiri. Janda bukan nggak laku, bro. Karena janda tidak ingin bersaing dengan istri orang. Ada yang suami selalu bilang nggak pakai uang istrinya. Dia cerita sama tetangga-tetangganya. Ih, saya loh istri saya ke Hongkong, istri saya ke Singapura. Saya itu nggak pakai loh uang istri saya. Eleh, eleh, eleh. Bergendes. Buat kamu hidup lo makan uang istri. Buayanya, saya tidak pernah. Ingat ya, konten ini bagi yang ngerasa. Kalau yang nggak ngerasa nggak usah baper. Ya, jadi kalau kamu seorang laki-laki dan tidak termasuk yang saya katakan, minggir. No comment, minggiro. Ada seorang mbak-mbak 6 tahun nggak berani pulang ke Indonesia. Tidak diizinkan pulang ke Indonesia sama keluarganya. Kenapa? Karena uangnya habis, dihabisin keluarga. Nangis mbak kerja 6 tahun di Taiwan dan tidak mendapatkan apapun. Mau pulang ke kampung halaman menikmati jeripayahnya, nggak boleh. Jadi sekali lagi saya cuma ingin bilang buat kalian yang ada di Indonesia, jangan mentang-mentang kamu punya keluarga di luar negeri, kamu makan dan pesta terus. Tanya ini tuh, keluargamu udah makan belum di luar negeri? Jangan gaya-gayaan healing-healing ya. Jangan pesta-pesta makanan di rumahmu ya. Tanya itu, keluargamu sudah makan belum? Kalian makan pupuk ayam, tahu nggak yang dimakan sama saudaramu itu apa? Duri, duri ikan.
Tapi dia akan bercerita padamu bahwa mereka makan enak hari ini. Mereka diajak makan di McDonald sama majikannya. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Ada seorang mbak-mbak majikannya jahat, cuman makan sawi saja. Itu $2. Dan saat libur saya bilang sama dia, Dok, kalau dia majikanmu kayak gitu, kenapa kamu bertahan? Miss, saya orang miskin. Saya kalau nggak bekerja, keluarga saya makan apa? Boleh nggak Miss Juni nyuruh kamu ngebreak aja? Saya carikan majikan pelan-pelan. Tapi kan saya harus pulang Indonesia dan nunggu proses lagi dari awal, Miss. Sementara keluarga saya banyak utangnya, saya orang miskin, Miss. Saya ngelihat anaknya seperti itu. Saya merasa bahwa, wow, bangga sekali dengan anak ini. Akhirnya, saya bilang nih sama orang, tahu nggak, si A ini kerjanya kayak gini, kayak gini. Loh, masa? Lah kenapa? Wah, keluarganya loh, selalu ikut pengajian ke sana ke sini, nyewa mobil untuk ke sana ke sini. Mereka mengadakan ini, mengadakan acara ini. Masa iya sih anaknya semelas itu? Buat ngaji nggak salah. Tapi menjadi salah saat mereka tidak pernah peduli dengan anaknya yang ada di luar negeri. Selalu traveling kemana-mana, beserta keluarga besarnya. Sementara anak yang merantau ini, untuk beli bakso aja dia nggak mau. Eman, betul anaknya kekurangan. Yang dipikirkan oleh pekerja migran itu selalu keluarga. Pertanyaan saya buat keluarga yang ada di Indonesia, yang saat ini lagi berpesta, mendapatkan uang hasil kiriman dari pekerja migran. Kamu tidak bangun rumah, kamu tidak membeli tanah yang diharapkan. Terus kamu ke sana ke sini, healing ke sana ke sini. Saat dia pulang, kamu akan tanya, mana hasilnya? Pada hasilnya sudah mengenyangkan perutmu. Saya tidak mengundat-undat ibu yang sudah melahirkan. Tapi jika kamu seorang ibu yang benar, jika kamu seorang bapak yang benar, jika kamu seorang suami yang benar, kamu harus tanyakan kabar dan mental mereka. Kue pas mangan iwak sapi bekotot-bekotot, anakmu yang ada di luar negeri, cuma mangan nasi sama garam. Nggak nelongso kamu. Kamu dek warung kopi, ngopi jigrang ngadep ngalor ngetan dolanan HP. Istrimu ke pelayan-pelayan bawa anjing majikan. Dimaki-maki di tempat umum. Nggak nelongso kan? Nggak nelongso kan? Nggak nelongso. Lihat, istrimu, anakmu di bawah jembatan makan cuma 10.000. Nggak nelongso. Hah? Kewajiban? Wow, kewajiban. Apakah kalian tidak wajib untuk membahagiakan kami juga? Kami wajib membahagiakan keluarga, tapi apakah kalian juga tidak punya kewajiban untuk sekedar menanyakan kabar kami? Jika itu adalah kewajiban, bukan perempuan yang wajib mencari nafkah. Jadi, saya nggak tahu apa yang sebenarnya kalian omongin. Apa yang sebenarnya kalian rasakan. Pikir baik-baik saat uang kami kirimkan ke kampung halaman. Pikir baik-baik uang itu dari mana kita dapatkan. Pikir. Saat kalian makan pesta pora. Pikir, kami makan apa? Saya sangat benci sekali ada orang ngoyok uang TKW. Ngoyok banget. Keluarganya memaksa banget untuk kirim uang. Padahal belum gajian. Saya benci banget dengan keluarga yang seperti ini. Sudah tahu gajiannya 1 bulan sekali. Ini anak ditelepon tiap hari. Kenapa? Jika kamu tahu anakmu itu bekerja dan 1 bulan gajiannya cuma 1 kali, janganlah kau minta lagi.